Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam edisi Upaya Meraih Cinta Allah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang insya Allah menjadi penyebab Allah mencintai kita, sehingga kita termasuk dalam golongan seperti yang disebutkan dalam ayat yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di sini akan timbul saling cinta antara Allah dan hambanya. Dalam kesempatan ini kita masih berpedoman pada sejumlah hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Yang kali ini hadisnya berjudul Allah suka diminta, Allah suka jika diminta, yaitu sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu min fadlih fa innallaha azza wa jalla yuhibbu ay yus'al wa abdul ibadah intidharul faraj." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah kepada Allah sebagian dari anugerahnya yang banyak. Sesungguhnya Allah azza wa jalla suka jika diminta." Allah suka diminta. Dan ibadah yang terbaik, ibadah yang paling afdal adalah saat menunggu solusi dari Allah saat kita sedang mendapatkan musibah. Ikhwati, berdoa adalah bentuk ibadah yang afdal, yang paling tinggi. Karena pada saat seorang hamba itu meminta kepada Allah, artinya ia adalah seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya ia sadar bahwa di sana ada Tuhan yang suka kalau diminta. Di sana ada tempat meminta. Di sana ada tempat yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberikan solusi. Di sini, kenapa Allah suka kepada orang yang meminta kepadanya? Karena di sana ada pengakuan bahwa ia adalah seorang hamba yang butuh kepada Tuhannya. Sebaliknya justru Allah Subhanahu wa taala marah jika ia tidak diminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Lalu kenapa Allah marah kepada kepada hambanya yang tidak berdoa kepadanya? Karena seolah-olah hamba yang tidak berdoa atau tidak meminta kepadanya, atau yang tidak sering meminta kepadanya, seolah-olah ia itu seperti takabur. Dan mungkin juga takabur bahwa enggak butuhlah saya dengan Allah, saya enggak akan minta kepadanya. Untuk apa saya minta? Toh tidak akan berubah begini aja. Jadi di sana tidak ada rasa penyerahan diri, tidak ada rasa bahwa ia itu tidak berdaya. Sebaliknya kalau orang yang meminta kepadanya itu adalah bukti pengakuan bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini makhluk yang lemah, kita ini membutuhkan pertolongan, memerlukan bantuan. Kemana mintanya? Mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ini adalah wujud dari penghambaan atau wujud dari ibadah kita kepada Allah. Dan doa ini merupakan inti daripada ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Memang secara psikologi juga orang yang berdoa itu adalah akan memberikan rasa optimis, rasa harapan bahwa yang diminta itu akan diberikan. Yang diminta solusi itu akan diberikan solusinya oleh Allah. Dan setiap masalah yang dia hadapi atau kesulitan atau musibah, pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menimbulkan rasa optimis. Dan rasa optimis ini akan menciptakan rasa kesabaran. Nggak mungkinlah orang pesimis itu sabar. Orang yang nggak sabar itu kan karena pesimis. Tapi kalau orang yang optimis itu akan sabar, dia akan sabar. Dia akan mentalnya itu akan kuat seperti baja. Dan pada akhirnya dia itu jadi tahan banting. Apapun musibah yang menimpanya, dia akan terima, dia akan tetap berdoa, dia optimis bahwa suatu ketika cepat atau lambat solusinya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga ada penekanan bahwa orang yang menunggu solusi atau jalan keluar saat mendapat musibah itu juga merupakan ibadah yang terbaik. Kenapa? Karena orang yang sedang menunggu solusi ini, pertama ia optimis atau husnuzon billah bahwa Allah akan
memberikan solusi, Allah akan memberikan kesembuhan, Allah akan memberikan jalan keluar, sehingga timbul rasa optimis, timbul juga rasa kesabaran dan pengakuan bahwa ini adalah merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menunggunya itu dengan penuh kesabaran, bukan selalu mengeluh, mengadu sana sini, tidak, tetapi dia hadapi itu semua dengan sabar, dengan optimis, dengan penuh membaca doa dan mengakui bahwa ini adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.